warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sulis, NIM 1901-823, kelas A1, mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Di sini saya akan menerangkan tentang rangkuman dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu tentang Introduction and Project Life Cycle. Proyek adalah suatu usaha yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Proyek dapat berupa pengembangan sebuah produk, berupa mengakibatkan suatu perubahan, mengembangkan sebuah sistem, membangun sebuah bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perbedaan proyek dan kegiatan operasional. Proyek itu berupa spesifik, memiliki awal atau akhir, misi perubahan, sebenarnya temporer, fokus pada efektivitas, dan yang terakhir yaitu penugasan berdasarkan sasaran. Sedangkan operasional berupa rutin, kontinu, misi kesinambungan, sumber daya permanen, fokus pada efisiensi, dan penugasan sesuai peran. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Dan ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama ada scope atau ruang waktu, dan yang kedua yaitu time atau waktu, dan yang terakhir yaitu ada cost atau biaya. Dan selanjutnya yaitu tentang siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek digunakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Daur hidup proyek ditentukan oleh aspek unik organisasi, teknologi, atau industri yang dikerjakan. Tahapan dalam siklus hidup proyek yaitu ada tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap eksekusi, dan tahap penutupan. Dan selanjutnya yaitu tentang karakteristik daur hidup proyek. Bermacam-macam proyek di dalam kompleks dan ukuran besar atau sederhana, baik kecil maupun besar. Semua proyek dapat dipetakan pada struktur daur hidup, yaitu memulai proyek, mengorganisasi dan menyiapkan, menyelesaikan pekerjaan proyek, menutup proyek. Struktur life cycle secara umum menampilkan karakteristik sebagai berikut, yaitu tingkatan susunan kepegawaian dan harga yang rendah pada saat start dan mencapai puncak. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang project integration process atau manajemen integrasi proses. Manajemen integrasi proses meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengkoordinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian ini bisa meliputi karakteristik dari penggabungan konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek, harapan stakeholder, dan menemukan persyaratan. Proyek proses manajemen proyek ini yaitu ada 6,
Yang pertama, mengembangkan project charter, rencana pengembangan manajemen proyek, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, pengawasan dan kendali kerja proyek, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi, dan menutup proyek atau tahapan. Dan selanjutnya itu ada aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek, itu ada 4. Yang pertama, menganalisa dan memahami cakupan. Yang kedua, memahami bagaimana mengambil informasi dan mengubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Dan selanjutnya itu mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Dan yang terakhir itu melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Pengembangan project charter. Pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak suatu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Hal ini membentuk hubungan kerjasama antara penyelenggara organisasi atau tim proyek dan pemohon organisasi atau klien atau pelanggan. Pada kasus ini dari proyek-proyek eksternal. Project charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan, yaitu rencana pengembangan manajemen proyek, proses mendefinisikan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan rencana proyek ke dalam rencana manajemen proyek. Diagram alir data daftar bisa dibaca bahwa ini inisiasi proyek. Kata sponsor dan perusahaan selalu mengembangkan project charter di dalam mengembangkan project charter itu bukan hanya persyaratannya dikumpulkan, penentuan cakupannya atau batasannya, identifikasi stakeholder yang berhubungan dengan proyek, dan rencana pengembangan manajemen proyek. Misalkan pembuatan aplikasi di titik sponsor proyeknya, terus area bisnisnya di mana letaknya, dan terus nomor teleponnya berapa, project ID-nya. Kalau kita bicara tentang ID berarti base pacarnya proyek ini berbeda dengan yang lainnya. Terus unit apa kliennya, siapa manajer proyeknya, siapa nama orangnya, terus nama filenya, apa untuk penyimpanan dokumen tercetak hari ini, terus di bawahnya ada project purpose. Dan yang selanjutnya kita akan bahas tentang project integration process atau manajemen integrasi proses. Manajemen integrasi proses meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengkoordinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir sebagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, mengintegrasian ini bisa meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek harapan stakeholder dan menemukan persyaratan proyek proses manajemen. Proyek ini ada 6. Yang pertama yaitu mengembangkan project charter. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Dan yang kelima yaitu melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu menutup proyek atau tahapan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek itu ada 4, yaitu menganalisa dan memahami cakupan.
Yang kedua, memahami bagaimana mengambil informasi dan mengubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Yang ketiga itu mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Dan selanjutnya itu pengembangan project charter. Pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan awal dokumen atau tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan stakeholder. Hal ini membentuk hubungan kerjasama antara penyelenggara, organisasi atau tim proyek, dan pemohon organisasi atau klien atau pelanggan. Pada kasus ini dari proyek-proyek eksternal. Project charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan, yaitu rencana pengembangan manajemen proyek, yaitu proses mendefinisikan, menyiapkan dan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana proyek ke dalam rencana manajemen proyek. Diagram alert data daftar bisa dibaca bahwa ini inisiasi proyek, kata sponsor dan perusahaan selalu mengembangkan project charter. Dalam mengembangkan project charter itu, persyaratannya dikumpul, penentuan cakupannya atau batasannya, identifikasi stakeholder yang berhubungan dengan proyek dan rencana pengembangan manajemen proyek. Misalkan, pembuatan aplikasi titik-titik sponsor proyeknya, siapa terus area bisnisnya, di mana yang letaknya, di mana terus teleponnya, berapa project ID-nya. Kalau kita bicara ID, berarti itu base jadi project yang ini berbeda dengan yang lainnya. Terus unit apa kliennya, siapa manajemen proyeknya, siapa nama orang, terus filenya, apa untuk penyimpanan dokumen tercetak hari ini. Terus di bawahnya ada project purpose. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan-persyaratan produk dan proyek. Persyaratan ini meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder yang lain yang didokumentasikan dan terukur. Ketetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek yang terperinci. Resiko-resiko yang ada, asumsi-asumsi, dan batasan-batasan dianalisa untuk kelengkapan. Resiko-resiko tambahan dan batasan-batasan ditambahkan sebagaimana diperlukan. Membuat WBS adalah proses pengelompokan deliverable proyek dan proyek kerja yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. Work Breakdown Structure atau WBS adalah dekomposisi hierarki deliverable pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverable yang diperlukan, dengan masing-masing turun tingkat WBS dan mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Verifikasi adalah proses penerimaan penyusunan deliverable. Verifikasi adalah cakupan meliputi review deliverable dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan dan penerimaan formal
dari deliverable oleh sponsor atau pelanggan. Kontrol. Kontrol adalah cakupan perusahaan, pemantauan status cakupan produk dan proyek, serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah memastikan sebuah perubahan yang diminta oleh tindakan-tindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. WBS merupakan pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Manfaatnya untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Dan selanjutnya itu tentang cara membuat WBS di software WBS Tech Schedule Pro dan manajemen waktu proyek. Untuk membuat WBS di software WBS Schedule Pro, cara pertama yaitu pilih Insert, lalu pilih New Task, dan selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek, kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan-persyaratan produk dan proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder yang lain yang didokumentasikan dan terukur. Ketetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Resiko-resiko yang ada, asumsi-asumsi, dan batasan-batasan dianalisa untuk kelengkapan. Resiko-resiko tambahan dan batasan-batasan ditambahkan sebagaimana diperlukan. Membuat WBS. Membuat WBS adalah proses pengelompokan deliverable proyek dan proyek kerja yang lebih kecil, komponen-komponen, dan lebih dikendalikan. Work Breakdown Structure atau WBS adalah the komposisi hierarkis deliverable oriented. Pekerjaan utuh dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverables yang diperlukan. Dengan masing-masing turun tingkat WBS dan mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan deliverable. Verifikasi cakupan meliputi review deliverables dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan dan penerimaan formal dari deliverables oleh sponsor atau pelanggan. Dan selanjutnya yaitu kontrol cakupan. Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan
untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta atau tindakan-tindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. WBS merupakan pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Manfaat dari WBS yaitu untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Dan selanjutnya manfaatnya yaitu dengan adanya tampilan detail pada pekerjaan WBS akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat WBS di software WBS Schedule Pro dan manajemen waktu proyek. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang cara membuat WBS di software WBS Schedule Pro. Cara yang pertama yaitu pilih insert, lalu pilih new task, dan tinggal diketik. Misal kita mengetik judulnya, lalu pilih sub untuk pekerjaannya, dan selanjutnya pilih subtask, dan pilih subtask lagi jika diinginkan atau membuat subtask baru. Dan langkah yang kedua yaitu buatlah detail pekerjaan masing-masing di subtasknya. Setelah kita buat itu, kita pilih subtask detail pekerjaan yang di subtasknya berwarna merah. Setelah itu kita pilih insert dan klik subtask dan tulis judul yang ingin digunakan pada subtask yang baru. Dan pilih insert subtask lagi jika mau membuat pekerjaannya lagi yang ingin digunakan pada subtask yang akan dibuat. Dan cara yang ketiga yaitu caranya sama seperti cara membuat yang kedua, yaitu membuat detail pekerjaannya. Dan juga cara penggunaannya tidak jauh beda dengan cara yang kedua. Dan selanjutnya, jika WBS-nya sudah selesai, maka di Microsoft Project yang berada di pojok sebelah kanan tersebut, pilihlah Go to Microsoft Project dan tinggal ubah durasi, start, finish, dan prosesornya. Lalu setelah itu langkah selanjutnya, kita mulai mengubah tanggal startnya. Dan untuk tulisannya yang bold tidak bisa diubah, karena jika diubah akan berubah otomatis, yang bisa diedit yang tulisannya tidak bold. Selanjutnya yaitu mengubah durasinya. Dan selanjutnya yaitu yang bisa diubah hanya tulisan yang tidak bold. Nanti akan ada link task dan muncul prosesornya dan muncul secara otomatis. Dan pada pekerjaan ini dikerjakan apabila 5 pekerjaan tersebut sudah dikerjakan. Dan apabila 5 pekerjaan tersebut sudah ada linknya dan muncul desain tasknya. Manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Maksudnya, kegiatan-kegiatan atau task yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Proses pada manajemen waktu proyek yaitu ada 6. Yang pertama, gambaran aktivitas. Yang kedua, urutan aktivitas. Yang ketiga, perkiraan aktivitas sumber daya. Yang keempat, perkiraan jangka waktu aktivitas. Yang kelima, jadwal pengembangan. Dan yang keenam atau terakhir yaitu kendali jadwal.
Dan langkah yang pertama, yaitu untuk gambaran aktivitas, adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Aktivitas ini menyediakan suatu daftar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengontrolan pekerjaan proyek. Dan selanjutnya yaitu langkah kedua. Langkah yang kedua dalam urutan aktivitas adalah proses mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga dalam perkiraan aktivitas sumber daya, yaitu proses perkiraan jumlah jenis material, peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat pada perkiraan jangka waktu aktivitas adalah memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperlukan. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima pada jadwal pengembangan adalah proses urutan aktivitas penelitian, jangka dan waktu, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek dan memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan untuk menghasilkan suatu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam pada kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline. Penjadwalan proyek bisa disusun dengan menggambarkan WBS yang sudah disusun sebelumnya dengan menggunakan software manajemen proyek. Dan selanjutnya atau judul selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan penganggaran dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Proses-proses pada manajemen biaya proyek yaitu ada perkiraan biaya, selanjutnya ada menentukan anggaran, dan selanjutnya yaitu ada kontrol biaya. Ikhtisar manajemen proyek. Ikhtisar manajemen biaya proyek yang pertama yaitu perkiraan biaya. Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya manajer yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang. Dan ikhtisar manajemen biaya proyek selanjutnya atau yang kedua yaitu menentukan anggaran. Menentukan anggaran adalah proses mengumpulkan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline ini meliputi sebuah anggaran yang diberi hak tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Dan ikhtisar manajemen proyek yang selanjutnya atau yang ketiga
yaitu kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk membaharui anggaran proyek dari memanage perubahan untuk biaya baseline. Itulah hasil rangkuman saya mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi dari pertemuan 1 sampai dengan 6. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.